Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti ini, terdapat kisah-kisah menakjubkan dari para raksasa lembut yang berbagi dengan bumi ini bersama kita. Dari kedalaman laut hingga puncak hutan hujan yang indah, mari kita jelajahi rahasia tersembunyi dari kelima makhluk luar biasa ini. Kelima makhluk ini diantaranya badak hitam, gajah Asia, harimau Sumatera, hiu paus, dan koala. Di tengah keheningan alam yang luas, tersembunyi kisah-kisah menakjubkan dari para penjaga bumi yang gigih bertahan di tengah ancaman kepunahan. Dari hutan lebat Afrika hingga kedalaman Samudra Biru, mari kita saksikan perjalanan mengagumkan ini. Perjalanan kita mulai dengan langkah berat badak hitam, sang raksasa Afrika yang berjuang untuk bertahan hidup. Di habitat aslinya yang sepi, ia berkelana mencari semak belukar untuk makanan, dengan harapan untuk terus melangkah meski populasi mereka terus menipis. Upaya konservasi intensif menjadi harapan baru bagi kelangsungan hidup mereka. Badak hitam, atau yang dikenal secara ilmiahnya sebagai Diceros bicornis, merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada dan merupakan spesies yang sangat terancam punah. Badak hitam memiliki ciri khas 2 tanduk di depannya, dengan tanduk depannya lebih panjang dari yang kedua. Mereka memiliki kulit tebal yang berwarna abu-abu hingga hitam, dengan lipatan-lipatan yang memberikan penampilan seperti baju zirah. Badak hitam dewasa dapat mencapai berat hingga 1.400 kg, dengan panjang badan hingga 3,75 meter, dan tinggi hingga 1,6 meter. Badak hitam secara historis tersebar luas di seluruh Afrika Sub-Sahara, namun sekarang mereka hanya bisa ditemukan di Afrika Timur dan Selatan. Habitat mereka beragam, meliputi savana, semak belukar, hutan, dan padang rumput, dengan preferensi untuk daerah-daerah yang memiliki banyak semak untuk makanan dan tempat berlindung. Ketergantungan pada berbagai habitat ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan kehilangan habitat akibat aktivitas manusia. Badak hitam merupakan hewan herbivora, dengan jenis makanan yang utama mereka terdiri dari daun, pucuk, dahan, dan buah-buahan dari semak dan pohon kecil. Mereka memiliki bibir atas yang prehensil dan berbentuk kait yang memungkinkan mereka untuk meraih dan memanipulasi cabang dan daun dengan presisi. Badak hitam dapat menghabiskan sebagian besar hari mereka untuk mencari dan mengonsumsi makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang tinggi. Badak hitam tidak memiliki musim kawin yang tetap dan perkawinan dapat terjadi sepanjang tahun. Wilayah kehidupan mereka yang luas dan kebutuhan akan habitat yang khusus membuat perlindungan kawasan konservasi menjadi kritis untuk memastikan kelangsungan spesies ini. Anak badak biasanya dilahirkan setelah masa gestasi sekitar 15 hingga 16 bulan. Induk badak sangat protektif terhadap anaknya yang akan tetap bersama mereka hingga berusia sekitar 3 tahun. Populasi badak hitam telah mengalami penurunan drastis selama abad ke-20, terutama karena perburuan liar untuk tanduk mereka yang sangat berharga di pasar gelap serta kehilangan habitat. Dari angka sekitar 65.000 individu pada tahun 1970, populasi badak hitam menurun menjadi hanya beberapa ribu di awal abad ke-21. Meskipun upaya konservasi intensif termasuk perlindungan habitat, pemantauan populasi, dan pemindahan ke area konservasi yang aman telah membantu beberapa populasi stabil dan bahkan tumbuh, badak hitam masih dianggap sebagai spesies yang terancam punah dengan populasi global yang diperkirakan kurang dari 6.000 individu. Dari semak Afrika, kita beralih ke hutan-hutan di Asia, di mana gajah Asia, sang arsitek hutan, dengan sabar merawat kebun rumahnya. Mereka adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan, namun menghadapi tantangan berat akibat hilangnya habitat dan konflik dengan manusia. Keberadaan mereka penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka berada. Gajah Asia, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Elephas maximus, merupakan salah satu dari 3 spesies gajah yang masih ada di dunia dan merupakan spesies terbesar yang hidup di Asia. Dibandingkan dengan kerabatnya, gajah Afrika, gajah Asia memiliki ukuran yang lebih kecil, telinga yang lebih kecil dan bulat, punggung yang cekung, dan ujung belalai yang memiliki 1 jari alih-alih 2. Gajah dewasa bisa mencapai tinggi hingga 2,7 meter dan berat hingga 5.500 kg. Gajah Asia secara historis menyebar luas di Asia Tenggara dan Selatan, dari India di barat hingga Borneo di timur. Habitat alami mereka sangat bervariasi, meliputi hutan hujan tropis, sabana, hutan bakau, dan padang rumput. Mereka membutuhkan area yang luas untuk mencari makan, minum, mandi, dan interaksi sosial yang membuat mereka sangat rentan terhadap fragmentasi habitat dan konversi lahan untuk pertanian dan pembangunan. Gajah Asia merupakan hewan herbivora yang memakan berbagai jenis vegetasi, termasuk rumput, daun, batang pohon, buah-buahan, dan kulit kayu. Mereka dikenal memiliki pola makan yang sangat bervariasi, tergantung pada musim dan jenis habitat mereka berada. Gajah dapat mengonsumsi hingga 150 kg makanan per hari, yang membutuhkan mereka untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merumput dan mencari makan. Mereka memiliki masa kehamilan yang panjang, sekitar 18 hingga 22 bulan, yang merupakan salah satu masa gestasi terpanjang di antara hewan darat. Mereka melahirkan 1 anak gajah pada satu waktu, yang kemudian diasuh dan dilindungi oleh seluruh kelompok sosial atau keluarga yang dipimpin oleh gajah betina yang paling tua dan berpengalaman. Tempat berkembang biak dan kelahiran biasanya terjadi di dalam habitat alami mereka yang aman dari predator dan gangguan manusia. Populasi gajah Asia telah mengalami penurunan drastis selama abad ke-20 dan awal abad ke-21, dengan perkiraan populasi saat ini kurang dari 50.000 individu. Mereka terdaftar sebagai spesies yang terancam punah oleh IUCN Red List, terutama karena kehilangan habitat, fragmentasi habitat, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi yang intensif, termasuk perlindungan habitat, koridor ekologi, dan mitigasi konflik manusia gajah sedang dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di alam liar.
Lebih dalam lagi kita menuju ke hutan Sumatera. Kita bertemu dengan harimau Sumatera, predator puncak yang indah namun terancam. Dengan langkah ringan dan mata yang tajam, mereka melintasi hutan, mencari tempat yang aman dari ancaman pemburuan dan deforestasi. Keberanian mereka menginspirasi upaya pelestarian di seluruh dunia. Harimau Sumatera atau bahasa ilmiahnya Panthera tigris sumatrae merupakan subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia, dan merupakan salah satu dari beberapa subspesies harimau yang masih bertahan hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, dengan estimasi populasi yang sangat rendah di alam liar. Habitat asli harimau Sumatera meliputi hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, dan hutan submontana. Mereka sangat adaptif dan dapat ditemukan di berbagai ketinggian, dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Hutan-hutan ini menyediakan tempat berlindung, sumber air, dan mangsa untuk harimau Sumatera. Namun deforestasi yang cepat dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan telah menyebabkan hilangnya habitat alami mereka secara signifikan. Harimau Sumatera merupakan hewan karnivora puncak yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memburu berbagai jenis mangsa, mulai dari mamalia kecil seperti burung dan monyet, hingga hewan yang lebih besar seperti rusa, babi hutan, dan bahkan gajah muda. Kemampuan berburu dan menyergap mangsanya dengan tenang membuat harimau Sumatera menjadi predator yang sangat efisien. Harimau Sumatera biasanya hidup soliter, kecuali pada masa perkawinan atau saat induk betina merawat anak-anaknya. Masa kehamilan berlangsung sekitar 3-4 bulan, dengan induk dapat melahirkan 2 hingga 3 anak harimau. Anak harimau tetap bersama ibunya hingga berusia sekitar 2 tahun, belajar berburu dan bertahan hidup di alam liar. Konservasi habitat adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup dan reproduksi harimau Sumatera. Populasi harimau Sumatera diperkirakan kurang dari 400 individu di alam liar, menjadikannya salah satu subspesies harimau dengan jumlah terkecil. Ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka adalah perburuan ilegal untuk perdagangan bagian tubuhnya, konflik dengan manusia, serta terus berkurangnya habitat akibat deforestasi. Upaya konservasi yang intensif, termasuk perlindungan hutan, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, dan program pembiakan dalam penangkaran, menjadi sangat penting untuk mencegah kepunahan harimau Sumatera. Menyelam ke dalam samudra, kita bertemu dengan hiu paus, raksasa lembut yang berenang dengan anggun di antara terumbu karang. Dengan pola bintik unik seperti sidik jari, mereka mengingatkan kita akan keajaiban dunia bawah laut dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan maritim. Hiu paus yang dikenal dengan bahasa ilmiahnya Rhincodontypus merupakan ikan terbesar di dunia, kenal dengan tubuhnya yang masif yang dapat tumbuh hingga lebih dari 12 meter panjangnya dan beratnya dapat mencapai lebih dari 20 ton. Hiu ini memiliki ciri khas pola bintik dan garis-garis unik di kulitnya yang berfungsi sebagai identifikasi individu, mirip dengan sidik jari manusia. Meskipun ukurannya yang besar, hiu paus dikenal sebagai hewan yang lembut dan seringkali menjadi objek wisata selam populer. Hiu paus dapat ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia dan sering terlihat di dekat garis khatulistiwa. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di perairan terbuka dan dalam, tapi juga dikenal mendekati permukaan dan dekat dengan pantai untuk mencari makan. Habitatnya meliputi perairan tropis dan subtropis di Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Mereka merupakan hewan filter feeder, yang berarti mereka memakan plankton, krill, ikan kecil, dan telur ikan yang mereka saring dari air dengan bantuan dari saringan khusus di mulutnya yang lebar. Hiu ini mampu menyaring ribuan liter air per jam untuk mengumpulkan makanannya. Sedikit yang diketahui tentang perilaku perkembangbiakan hiu paus, karena mereka jarang diamati dalam proses ini. Mereka diyakini sebagai vivipar, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induk betina dan lahir dalam keadaan yang sudah siap untuk hidup mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa hiu paus melahirkan 1 anak setiap kali, tetapi detail tentang siklus perkembangbiakan dan tempat berkembang biaknya masih merupakan misteri. Populasi hiu paus sulit untuk diestimasi dengan akurat karena sifat nomadik mereka dan kedalaman besar di mana mereka sering berada. Meskipun demikian, mereka dianggap sebagai spesies yang rentan oleh IUCN Red List, dengan ancaman utama termasuk perburuan ilegal untuk bagian tubuhnya, tertangkap sebagai tangkapan sampingan dalam perikanan, dan kehilangan habitat. Upaya konservasi global sedang dilakukan untuk melindungi spesies ini, termasuk penetapan area perlindungan dan regulasi perikanan untuk mengurangi tangkapan sampingan. Kembali ke daratan lagi, di hutan eukaliptus Australia, koala menatap dunia dengan mata besar penuh keingintahuan. Di antara dedaunan yang menjadi rumah dan makanan mereka, koala mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan kekuatan dalam ketenangan. Koala, atau yang dikenal dengan bahasa ilmiahnya Phascolarctos cinereus, merupakan salah satu hewan marsupial ikonik Australia, terkenal dengan penampilannya yang menggemaskan dan kebiasaannya yang unik. Meskipun sering disebut beruang koala, koala sebenarnya bukan beruang tetapi termasuk dalam keluarga marsupial yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon eukaliptus. Koala secara alami ditemukan di beberapa wilayah Australia, terutama di sepanjang pantai timur, termasuk Queensland, New South Wales, Victoria, dan bagian selatan Australia Selatan. Mereka menghuni hutan eukaliptus dan hutan kayu, di mana mereka dapat menemukan makanan dan pohon untuk bertengger. Habitat yang ideal untuk koala adalah daerah yang memiliki padat pohon eukaliptus yang cukup untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal. Mereka secara eksklusif memakan daun eukaliptus, yang bagi sebagian besar hewan lainnya beracun dan sulit dicerna. Koala memiliki sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka untuk memecah bahan kimia beracun dalam daun eukaliptus dan memanfaatkannya sebagai sumber
makanan utama. Mereka dapat mengonsumsi sekitar 400 gram daun eukaliptus setiap hari. Koala berkembang biak sekali setahun. Setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 35 hari, induk betina melahirkan satu anak koala yang disebut Joey. Joey kemudian akan menghabiskan sekitar 6 bulan pertama kehidupannya di dalam kantong marsupial ibunya, di mana ia terus berkembang dan mulai makan daun eukaliptus yang telah diproses terlebih dahulu oleh ibunya. Populasi koala telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena kehilangan habitat, penyakit seperti chlamydia, serangan anjing, dan perubahan iklim. Perkiraan jumlah populasi bervariasi, tetapi telah dilaporkan bahwa mungkin ada kurang dari 100.000 koala yang tersisa di alam liar, membuat mereka terdaftar sebagai spesies yang rentan. Upaya konservasi, termasuk reforestasi dan program kesehatan koala, sedang dilakukan untuk membantu melindungi dan melestarikan spesies ini untuk generasi mendatang. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang perjuangan dan harapan, tetapi juga tentang hubungan kita dengan alam dan bagaimana kita, sebagai bagian dari ekosistem ini, memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Mari bergandengan tangan untuk melindungi para penjaga bumi ini demi masa depan planet yang lebih berkelanjutan. Bersama, kita bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan raksasa lembut dan menjaga harmoni bumi kita. Tak terasa, perjalanan kita menyusuri cerita para penjaga bumi telah berakhir. Namun, masih banyak kisah luar biasa yang menanti untuk ditonton di channel Cari Berita ini. Jika Anda terinspirasi oleh perjalanan kita kali ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah mengagumkan lainnya tentang alam dan penghuninya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan ragu untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami membagikan petualangan baru. Bersama, mari kita bangun komunitas yang peduli terhadap keberlangsungan planet kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.